Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Let's thanks to Allah, to our God, who has given us some mercy and blessings, so we can meet together in this good time and this good place. Salawat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from the darkness era into the likeness era, as we felt in today's lesson. How are you, my lovely students? Good? Alhamdulillah. Semoga dengan diberikannya kita kesehatan, kita dapat terus bersemangat dalam belajar dan juga menuntut ilmu. Baiklah, materi pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah tentang descriptive text. Nah, kemudian apa sih itu descriptive text? Mister akan menjelaskan kepada kalian. What is descriptive text? Apa itu descriptive text? Nah, descriptive text adalah sebuah teks yang menjelaskan tentang sesuatu hal. Misalnya, mendeskripsikan orang-orang, binatang, atau suatu benda baik bentuknya, sifat-sifatnya, jumlahnya, dan lain-lain sebagainya. Nah, descriptive text itu juga bertujuan untuk menjelaskan, yaitu menjelaskan apa yang ingin kalian jelaskan. Contohnya kalian ingin menjelaskan tentang tas yang kalian miliki, atau kalian memiliki peliharaan yang sangat kalian sayangi, kemudian kalian gambarkan tentang sifat-sifatnya, kemudian hal-hal yang dia sukai, dan mengungkapkan seseorang atau benda-benda yang akan kalian jelaskan. Nah, kemudian generic structure dari descriptive text. Nah, generic structure itu berarti struktur kalimat. Struktur kalimat dari descriptive text ini terdiri dari dua, yaitu yang pertama identification. Nah, di bagian identification biasanya berisi pendahuluan dan gambaran umum tentang topik yang ingin kita bahas. Identification ini juga berfungsi sebagai pengenalan dari apa yang kita sedang jelaskan, agar para pembaca atau pendengar tidak salah mengerti tentang apa yang kita sampaikan. Nah, yang kedua ada description. Apa sih description? Pada bagian description ini berisi ciri-ciri khusus atau sifat-sifat yang terdapat dalam benda, orang, atau binatang yang sedang anak-anak jelaskan, yang sedang kalian jelaskan. Nah, ciri-ciri descriptive text. Ciri-ciri descriptive text ini terbagi atas 4. Yang pertama, menggunakan simple present tense. Nah, pada pertemuan sebelumnya, sebenarnya kita sudah membahas tentang apa itu simple present tense. Jadi, untuk memahaminya, Mister kira kalian akan lebih mudah karena kita sudah pernah mempelajarinya. Nah, tenses ini juga digunakan karena di dalam descriptive text kita akan menjelaskan suatu fakta atau kebenaran yang terdapat dalam suatu hal atau orang atau binatang yang ingin kita jelaskan kepada para pendengar atau pembaca. Nah, kemudian yang kedua ada menggunakan banyak kata adjective. Nah, begitu juga seperti simple present tense tadi, adjective ini sebenarnya kita sudah pernah bahasnya, yaitu apa itu adjective? Ya, benar sekali. Adjective adalah kata sifat. Nah, kata adjective ini digunakan karena dalam descriptive text kita akan menjelaskan sifat-sifat dari suatu benda, manusia, binatang, atau hal-hal yang kita senangi yang ingin kita jelaskan kepada para pembaca atau pendengar. Nah, yang ketiga ada kita akan sering menjumpai banyak kata
is. Is itu artinya adalah, atau relating verb. Relating verb itu adalah kata kerja penghubung dalam descriptive text yang nanti akan kita buat. Nah, is ini kan berarti adalah. Jadi kita akan sering menjumpainya di descriptive text nanti, di teks deskriptif nanti, yaitu dia mengarahkan atau menjelaskan kepada benda atau orang atau binatang yang ingin kita jelaskan. Nah, kemudian yang keempat, ada descriptive text hanya fokus menjelaskan pada satu objek. Nah, yang berarti kita hanya fokus kepada satu benda saja yang ingin kita jelaskan. Nah, fokus pada satu makhluk hidup saja. Contohnya tadi kayak peliharaan yang kita sayangi, hanya fokus pada dia, kita hanya menjelaskan tentang dia. Atau tempat yang ingin kita jelaskan, misalnya kalian pernah ke suatu tempat yang kalian rasa indah, kalian ingin menjelaskannya dan berbagi kepada teman-teman kalian mengenai tempat tersebut, hanya terfokus kepada tempat yang pernah kalian datangi tersebut. Jadi dia terfokus menjelaskan kepada satu objek. Nah, kemudian kita masuk ke contoh. Nah, di contoh ini kalian akan melihat apa sih sebenarnya descriptive text itu. Dari yang sudah Mister jelaskan tadi, inilah contohnya. Yaitu contoh teksnya adalah tentang my lovely cat, yaitu kucing yang sangat aku sayangi. I have a beautiful cat as my pet. Aku memiliki kucing yang cantik, yang indah sebagai peliharaanku. He is really playful. Dia sangat suka bermain. He loved to play with me and the new things he found. Dia suka bermain denganku dan dengan barang-barang baru yang ia temukan. He has orange and white fur. Jadi dia memiliki warna bulu, warna orange dan putih. His fur is so soft. Bulunya itu sangat lembut. And I like to rub it for him. Jadi aku suka mengelus-elus bulunya tersebut. He has a long tail. Dia memiliki ekor yang panjang. He likes to play with it. Dan dia menyukai bermain dengan ekornya tersebut. He's also always try to catch his tail sometimes. Jadi dia itu suka kadang-kadang menangkap ekornya sendiri. I also like to hold him in my hand. Jadi aku suka menggendongnya di tanganku. When I hold him, ketika aku menggendongnya seperti itu, he will fall asleep. Dia akan tertidur pulas. Nah, dari paragraf ini, jika kalian lihat di line atau di kalimat yang berwarna merah, itu berarti atau berisi identification seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya tadi. Descriptive text itu terdiri dari dua, yaitu terdiri dari identification dan description. Nah, di line warna merah itu adalah identification, di mana pada line tersebut kalian atau penulis mencoba menjelaskan tentang apa yang ingin dijelaskan agar si pembaca tidak salah mengerti tentang apa yang dijelaskan. Yaitu I have a beautiful cat as my pet. Jadi jelas di paragraf ini si penulis ingin menjelaskan tentang beautiful cat, soal sebuah kucing yang sangat cantik sebagai peliharaannya. Nah, kemudian di paragraf yang berwarna hijau, tulisan yang berwarna hijau berisi description, deskripsi tentang peliharaannya tersebut. Nah, kemudian di paragraf descriptive text ini kita bisa lihat
Paragrafnya menggunakan simple present tense. I have a beautiful cat. Saya memiliki peliharaan sebuah kucing yang sangat cantik. Dia menggunakan simple present tense. Kemudian menggunakan banyak kata adjektif. Nah, yang mana sih kata-kata adjektifnya? Kita kasih contoh, yaitu yang pertama adalah play, benar, bermain. Jadi dia suka bermain. Kemudian he likes to play with it. Kemudian he is also try to catch his tail. Catch itu adalah adjective, yaitu menangkap dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita akan sering menjumpai banyak kata is. Is di sini yang pertama adalah he is really playful. Nah, kemudian ada he is fur, his fur is so soft. Kemudian di kalimat lain, he is also always try to catch his tail sometimes. He is also. Di situ juga menggunakan is. Kemudian descriptive text hanya fokus menjelaskan pada suatu objek, yaitu objeknya adalah tentang my lovely cat. Ya. Baiklah, Mr. Kira cukup sekian pembahasan kita pada pagi hari ini. Bagaimana materinya anak-anak? Cukup mudah kan? Nah, jika ada yang ingin kalian tanyakan atau ada hal yang tidak kalian mengerti, boleh ajukan pertanyaannya melalui kolom komentar di bawah. Nah, seperti biasa, untuk tugas akan Mr. upload di Google Classroom. Jadi cek Google Classroom kalian dan jangan lupa kerjakan tugasnya yang Mr. berikan. Mr. Kira cukup sekian. Thank you so much for all attention. Terima kasih untuk semua perhatiannya. Billahi hidayatu wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.